Singapura, atau Republik Singapura, adalah negara kepulauan yang berada di ujung selatan Semenanjung Malaya, sekitar 137 km di utara garis khatulistiwa di Asia Tenggara. Singapura merupakan pusat ekonomi terbesar ketiga di dunia dan kota metropolitan internasional yang berperan penting dalam perdagangan serta ekonomi global. Negara Singapura dipisahkan dari Malaysia oleh Selat Johor di bagian utara, dan dari Kepulauan Riau, Indonesia, oleh Selat Singapura di bagian selatan. Singapura merupakan salah satu negara terkecil di kawasan Asia Tenggara. Luas wilayahnya hanya 728,6 km persegi, atau sekitar sepertiga dari luas wilayah Sumeneb di Madura. Meski begitu, negara yang menjuluki diri sebagai The Red Dot itu termasuk dalam negara terkaya di Asia. Populasi Singapura terus berubah, namun secara umum jumlah penduduknya sekitar 6 juta jiwa. Singapura merupakan negara multikultural dengan beragam kelompok etnis yang menjadi ciri khas negara ini. Berikut adalah beberapa etnis utama di Singapura. Tionghoa, etnis terbesar di Singapura, dengan pengaruh budaya yang sangat kuat, terlihat dari bahasa, kuliner, hingga perayaan tradisional seperti Tahun Baru Imlek. Melayu, sebagai penduduk asli Kepulauan Melayu, etnis Melayu memainkan peran penting dalam sejarah Singapura, dan kontribusi budaya mereka terutama terlihat dalam seni dan musik. India, komunitas India di Singapura terdiri dari berbagai subetnis seperti Tamil, Punjabi, dan Gujarati, masing-masing membawa kekayaan budaya yang beragam. Eurasia, kelompok etnis Eurasia merupakan campuran antara keturunan Eropa dan Asia, dengan sejarah panjang di Singapura dan sering berfungsi sebagai penghubung antar komunitas. Lain-lain, selain kelompok etnis utama, ada juga komunitas lain seperti Arab, Persia, dan berbagai etnis dari negara-negara barat. Kerukunan etnis. Singapura dikenal dengan keragaman etnis yang hidup berdampingan secara damai. Pemerintah sangat menekankan pentingnya persatuan, sehingga berbagai kelompok etnis dapat hidup harmonis dan saling menghormati. Singapura memiliki keragaman agama yang sangat luas, dengan penduduknya yang memeluk berbagai kepercayaan, membentuk sebuah mozaik budaya yang khas. Beberapa agama utama di Singapura meliputi Buddha. Sebagai agama yang paling banyak dianut, terdapat banyak kuil Buddha megah yang tersebar di berbagai penjuru negara ini. Kristen. Komunitas Kristen, baik Katolik maupun Protestan, cukup besar di Singapura. Gereja-gereja dengan desain arsitektur menarik menjadi tempat ibadah bagi umat Kristen. Islam, sebagian besar Muslim di Singapura beraliran Sunni. Mereka memiliki masjid-masjid megah dan aktif dalam kegiatan komunitas Islam. Taoisme seringkali dipraktikkan bersamaan dengan Buddha atau Konfusianisme. Agama ini memiliki banyak kuil Tao yang berfungsi sebagai tempat ibadah sekaligus objek wisata. Hindu. Sebagian besar penganut Hindu di Singapura berasal dari India Selatan. Mereka merayakan berbagai festival Hindu dan memiliki kuil-kuil yang indah. Lain-lain. Selain agama-agama utama, terdapat juga pemeluk agama Sikh, Konfusianisme, dan mereka yang memilih untuk tidak beragama. Kerukunan antar umat beragama. Salah satu keunikan Singapura adalah kemampuan berbagai komunitas agama hidup berdampingan dalam kedamaian. Pemerintah Singapura sangat mendukung kebebasan beragama dan berperan dalam menciptakan lingkungan yang harmonis bagi keberagaman keyakinan. Sistem pemerintahan Singapura. Singapura menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer dengan model Westminster.
Negara yang merdeka dari Malaysia pada 9 Agustus 1965 ini menempatkan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden Singapura saat ini Tharman Shanmugaratnam dan perdana menterinya Lau Rechuong. Meski berukuran kecil dan jumlah penduduknya terbatas, Singapura telah menjadi primadona wisata global. Tak hanya menawarkan destinasi menarik, negara ini juga memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari negara lain. Berikut adalah keunikan dari negara Singapura. Singapura menggunakan bahasa Singlish. Singapura punya bahasa unik namanya Singlish. Bahasa ini diciptain dari campuran bahasa Inggris, Hokkien, Melayu, Kantonis, dan Tamil. Jadi, kalau kamu dengar orang Singapura ngomong, "Ken lah," atau "Siok," itu artinya mereka lagi pakai Singlish. Singlish ini kayak bahasa gaulnya orang Singapura. Sering dipakai buat ngobrol sehari-hari. Uniknya, walaupun nggak resmi, ada kok kata-kata Singlish yang masuk kamus Oxford. Orang Minang pencipta lagu kebangsaan Singapura. Majulah Singapura diciptakan oleh seorang komponis asal Minangkabau bernama Zubir Said. Lagu ini lahir dari tangan seorang pemuda Minang yang merantau ke Singapura pada tahun 1928. Sebelum menciptakan lagu kebangsaan, Zubir Said sudah malang melintang di dunia musik Melayu sebagai pemain biola. Memiliki bandara terbaik dan terindah di dunia, Bandara Changi di Singapura telah meraih gelar sebagai bandara terbaik di dunia, bukan hanya sekali, tetapi beberapa kali. Keindahan dan fasilitas yang dimilikinya menjadikannya daya tarik bagi pengunjung global. Pejalan kaki tercepat di dunia. Dalam situs The Independent, dituliskan bahwa masyarakat Singapura termasuk pejalan kaki tercepat di dunia. Mereka mampu menempuh jarak sejauh 19 meter dalam waktu 10,55 detik. Tingkat kecepatan berjalan kaki yang tinggi di kalangan warga Singapura merupakan refleksi dari budaya efisiensi yang kuat, berkorelasi positif dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peringkat tinggi dalam Indeks Pembangunan Manusia. Singapura menduduki peringkat ke-19 dalam Indeks Pembangunan Manusia Dunia, menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan rakyatnya. Indeks ini mencakup aspek standar hidup, dari harapan hidup hingga perekonomian. Jumlah jutawan yang signifikan. Banyaknya jutawan di Singapura mencerminkan stabilitas ekonomi dan peluang yang tersedia bagi warganya. Bahkan, setiap 6 rumah tangga memiliki setidaknya 1 jutawan dengan kekayaan lebih dari 1 juta dolar AS. Lingkungan hijau dan berkelanjutan. Penghijauan kota yang diterapkan di Singapura membuktikan bahwa keseimbangan antara perkotaan dan alam dapat dicapai. Meskipun menjadi kota besar, Singapura tetap berupaya menjaga penghijauan di setiap sudutnya. Kebun anggrek tropis terbesar di dunia. Singapura memiliki kebun anggrek tropis terbesar di dunia, mengilustrasikan bagaimana kekayaan alam dapat menjadi sumber kebanggaan dan potensi ekonomi bagi suatu negara. Hukum anti kunyah permen karet. Singapura memiliki hukum yang membatasi kunyah permen karet di tempat umum. Kebijakan ini diberlakukan untuk menjaga kebersihan dan ketertiban umum. Meskipun terdengar agak aneh, ini mencerminkan komitmen Singapura terhadap kebersihan. Jembatan penghubung tertinggi di dunia. Jembatan Marina Bay Sands Sky Park di Singapura bukan hanya jembatan biasa. Itu adalah kompleks rekreasi bertingkat tinggi yang menghubungkan 3 menara pencakar langit. Dengan panjang 340 meter, Sky Park adalah jembatan terpanjang di dunia yang menyambungkan 3 bangunan. Dengan pemandangan kota yang menakjubkan, Sky Park menjadi daya tarik utama bagi wisatawan dan penduduk setempat. Festival budaya yang menarik. Singapura merayakan keberagaman budaya dengan berbagai festival yang menarik. Festival Deepavali, Imlek, Hari Raya, dan Natal dirayakan secara bersamaan, menciptakan suasana multikultural yang kaya di seluruh negeri.
Ini mencerminkan harmoni antara berbagai kelompok etnis dan agama di Singapura. Sejarah berdiri Singapura. Awalnya dihuni oleh nelayan dan bajak laut, Singapura yang dulu bernama Tumasik pernah menjadi bagian penting dari jaringan perdagangan maritim yang luas. Pulau ini mengalami berbagai dinamika kekuasaan, mulai dari pengaruh Sriwijaya, serangan kerajaan Chola, hingga menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Majapahit. Meskipun sempat meredup, Singapura tetap menjadi pelabuhan yang strategis, hingga akhirnya digantikan oleh Malaka. Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa Singapura pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Melayu sebelum dikuasai Inggris. Abdullah bin Abdul Qadir Munshi dalam tulisannya menggambarkan keberadaan Bukit Larangan dan kebun buah di Singapura, yang mengindikasikan adanya pusat pemerintahan di kawasan tersebut. Penemuan batu bersurat bertuliskan huruf kuno semakin memperkuat dugaan ini. Meskipun prasasti tersebut telah hancur, catatan salinan tulisannya yang ada di London menyimpan potensi untuk mengungkap sejarah lebih lanjut tentang Singapura. Pendirian Singapura modern. Antara abad ke-16 hingga 19, wilayah Kepulauan Melayu secara bertahap dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa. Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang datang ke Melaka pada tahun 1509. Kemudian, Belanda menguasai banyak pelabuhan penting di kawasan ini. Pada abad ke-17 dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Inggris, meski juga hadir, memiliki pengaruh yang lebih kecil. Pada tahun 1818, Sir Stamford Raffles, seorang gubernur Inggris di Bengkulu, melihat potensi besar di kawasan Selat Melaka. Ia meyakini Inggris perlu memiliki pelabuhan baru di wilayah ini untuk mengimbangi dominasi Belanda. Pilihan jatuh pada Singapura, sebuah pulau kecil yang saat itu berada di bawah pengaruh Kesultanan Johor. Raffles tiba di Singapura pada tahun 1819 dan menemukan sebuah perkampungan Melayu kecil. Setelah melakukan negosiasi dengan para pemimpin lokal, terutama Tengku Hussein, pewaris sah Kesultanan Johor, Raffles berhasil mendapatkan izin untuk mendirikan sebuah pemukiman Inggris di Singapura. Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 1819 dan menandai awal dari sejarah modern Singapura sebagai sebuah pusat perdagangan yang penting. Setelah menandatangani perjanjian dengan Johor, Raffles kembali ke Bengkulu. Koloni baru Inggris dipimpin oleh William Farquhar dengan dukungan pasukan Inggris. Meskipun menghadapi berbagai masalah, Singapura berkembang pesat karena statusnya sebagai pelabuhan bebas, menarik para pedagang dari Arab, Tiongkok, dan India untuk singgah. Pendirian Singapura oleh Raffles mendapat tantangan dari Belanda yang menuduh Inggris mencampuri wilayah kekuasaannya. Pada awalnya, kerajaan Inggris dan perusahaan Hindia Timur Inggris memperhatikan tuduhan ini. Namun akhirnya diabaikan demi kepentingan perkembangan Singapura. Pada tahun 1822, Inggris menunjukkan tekadnya untuk mempertahankan Singapura. Status Singapura sebagai wilayah Inggris dikukuhkan melalui Perjanjian Inggris-Belanda 1824 yang membagi Kepulauan Melayu di bawah pengaruh Inggris di utara, termasuk Pulau Pinang, Melaka, dan Singapura, dan Belanda di selatan. Pada 1826, Singapura, Pulau Pinang, dan Melaka disatukan di bawah pemerintahan negeri-negeri selat. Pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor dengan tujuan menguasai Asia Tenggara, termasuk Singapura, pangkalan utama militer sekutu. Inggris mengantisipasi serangan Jepang, mengirim beberapa kapal perangnya, termasuk HMS Prince of Wales dan HMS Repulse. Namun, pada 8 Desember 1941, tentara Jepang mendarat di kota Baru, Kelantan, dan 2 hari kemudian menenggelamkan kapal-kapal Inggris tersebut. Tentara Jepang terus maju, memaksa Inggris mundur ke Singapura. Pada 31 Januari 1942, setelah 55 hari invasi, Jepang menguasai seluruh Malaya dan bersiap menyerang Singapura. Setelah beberapa pertempuran,
Letnan Jenderal Arthur Percival dan pasukan Inggris menyerah kepada Jenderal Yamashita Tomoyuki. Pada 15 Februari 1942, sekitar 130.000 tentara India, Australia, dan Inggris menjadi tawanan perang, menjadikan kejatuhan Singapura sebagai kekalahan terbesar Inggris dalam sejarah. Singapura kemudian diberi nama Shonantu oleh Jepang dan diduduki hingga 1945. Pemerintahan sendiri. Sebagai ketua Front Buruh, David Marshall meraih posisi sebagai ketua Menteri Singapura yang pertama. Namun, pemerintahannya diwarnai oleh ketidakstabilan dan seringnya terjadi aksi mogok besar-besaran yang dipengaruhi oleh unsur komunis. Upaya Marshall untuk mendapatkan kemerdekaan Singapura di London menemui jalan buntu. Tekanannya pada Inggris agar segera memberikan kemerdekaan tidak membuahkan hasil, yang berujung Marshall meletakkan jabatannya. Lim Yew Hock yang menggantikan Marshall mengambil sikap tegas terhadap para pemimpin serikat pekerja dan anggota yang berafiliasi dengan komunis. Tindakan tegas ini berhasil meyakinkan Inggris untuk memberikan pemerintahan sendiri kepada Singapura. Membentuk Federasi Malaysia. Pada 16 September 1963, Inggris setuju menyerahkan Singapura, Sabah, dan Sarawak untuk bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu, membentuk Federasi Malaysia. Setelah bergabung, partai utama Singapura, People's Action Party, PAP, memenangkan pemilihan umum. Namun, PAP sering mengkritik hak-hak istimewa Bumiputera, yang menimbulkan ketegangan. Banyak anggota United Malays National Organization, UMNO, mendesak pemerintah Federasi Malaysia untuk menangkap Lee Kuan Yew. Akibatnya, pada 7 Agustus 1965, Tunku Abdul Rahman memutuskan untuk memisahkan Singapura dari Malaysia. Beberapa warga Malaysia menganggap keputusan ini merugikan karena mereka percaya ada cara lain untuk menjaga stabilitas Singapura. Pada saat yang sama, terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. 3 marinir Indonesia, Harun Thohir, Usman Janatin, dan Ghani bin Arub, meledakkan McDonald House di Singapura pada 1965. Meski berusaha melarikan diri, Harun dan Usman tertangkap dan dihukum gantung 3 tahun kemudian, meskipun Indonesia meminta pengampunan. Pada saat itu, Presiden Soekarno telah digantikan oleh Soeharto, yang didukung oleh negara-negara Barat, sehingga Lee Kuan Yew merasa tidak perlu khawatir. Walau lepas dari Malaysia, hubungan dagang dan militer tetap terjalin sementara Inggris mempertahankan pangkalannya di Singapura untuk mendukung pertahanan bersama Singapura dan Malaysia. Untuk menjamin keberhasilan transformasi Singapura itu, Lee menerapkan pengendalian politik yang ketat atas aspek-aspek kehidupan, yang membuat negara itu menjadi masyarakat yang paling diatur di dunia. Dengan pandangannya yang amat pragmatis, Lee Kuan Yew pun mulai menerapkan program reformasi besar-besaran untuk mengubah Singapura dari yang pernah disebut limbah kemelaratan dan degradasi menjadi negara industri modern. Dan tak ada yang bisa menyangkal keberhasilan Lee Kuan Yew dalam reformasi tersebut. Pada tahun 1990, Lee Kuan Yew mundur dari politik dan memberi kuasa pemerintahan kepada Goh Chok Tong. Pada tahun 2004 pula, Goh Chok Tong meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri dan memberi jalur kepada anak Lee Kuan Yew, yaitu Lee Hsien Loong, untuk memerintah. Terima kasih sudah menonton video jejak sejarah Singapura dengan segala keunikannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.